Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai uji homogenitas dua varians. Di mana homogenitas varians data itu mempunyai makna bahwa data tersebut memiliki variasi atau keragaman nilai yang relatif sama. Adapun homogenitas varians data itu merupakan salah satu persyaratan dalam melakukan pengujian hipotesis pada statistika parametrik, yaitu ketika analisis yang kita lakukan itu melibatkan lebih dari satu kelompok data. Jadi, pengujian homogenitas dua varians ini kita lakukan untuk dapat menyimpulkan apakah kedua populasi itu memiliki varians yang homogen atau tidak. Kita lihat contohnya. Misalnya di sini ada dua kelompok data. Data ini adalah data mengenai modal perusahaan, di mana kelompok yang pertama adalah kelompok perusahaan nasional, di mana di sini diambil sampel ada sebanyak 8 perusahaan nasional. Dan kelompok yang kedua itu adalah perusahaan asing. Di sini diambil sampel ada sebanyak 6 perusahaan asing. Nah, sebelum kita melakukan uji T untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kelompok data ini, kita perlu melakukan uji homogenitas dua varians, yaitu untuk mengetahui apakah kedua kelompok data ini memiliki varians yang sama atau tidak. Adapun untuk melakukan uji homogenitas dua varians ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, seperti biasa, kita harus merumuskan hipotesis ujinya, di mana hipotesis uji untuk homogenitas dua varians ini bentuknya seperti ini. H0,2 sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Di sini mengandung arti bahwa varians kedua populasi tersebut homogen, di mana sigma 1 kuadrat ini adalah varians untuk kelompok pertama. Dalam hal ini adalah untuk kelompok perusahaan nasional. Dan sigma 2 kuadrat ini adalah varians dari kelompok kedua. Dalam hal ini adalah kelompok perusahaan asing. Dan lawan dari H0 itu adalah H1, di mana H1 ini adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, yang mengandung arti bahwa varians kedua populasi tersebut heterogen atau tidak sama. Kemudian, langkah kedua yaitu kita menghitung statistik ujinya. F hitung sama dengan varians terbesar dibagi varians terkecil. Nah, untuk mencari varians terbesar dan terkecil ini, maka kita harus menghitung terlebih dahulu nilai varians dari masing-masing kelompok tadi. Jadi, untuk mendapatkan variansnya, kita buatkan dulu tabel bantunya, di mana kelompok pertama itu kelompok nasional, ada 8 data, kemudian yang asing ada 6 data. Maka untuk menghitung varians kelompok pertama, ya di sini disimbolkan dengan S1 kuadrat, yaitu varians data sampel dari perusahaan nasional. Rumusnya adalah N sigma XI kuadrat dikurangin sigma XI dikuadratkan dibagi N dikali N-1. Kita masukkan N-nya di sini. Untuk kelompok pertama ini ada 8 data, jadi N-nya 8. Kemudian sigma XI kuadratnya itu artinya kita kuadratkan dulu masing-masing data ini. Kita kuadratkan. Jadi 5 dikuadratkan 25, 7 dikuadratkan 49, 8 dikuadratkan 64, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan 25 ditambah 49, ditambah 64, ditambah 9, ditambah 16, tambah 81, ditambah 36, tambah 25, hasilnya adalah 305. Kita masukkan 305 ke sigma XI kuadrat ini. Jadi 8 dikali 305. Kemudian dikurangin dengan sigma XI-nya, yaitu kita jumlahkan
data kelompok pertama yaitu 5 tambah 7 tambah 8 tambah 3 tambah 4 tambah 9 tambah 6 tambah 5 hasilnya adalah 47. Kita masukkan ke sini sigma XI untuk kelompok pertama itu adalah 47, kita kuadratkan. Dibagi dengan N-nya 8 dikali 8 min 1. Sama dengan 8 dikali 305 yaitu 2440 dikurangin dengan 47 kita kuadratkan hasilnya adalah 2209. Dibagi dengan 8, 8 min 1 itu adalah 7. Kemudian 2440 dikurangin 2209 itu hasilnya adalah 231. Kemudian 8 dikali 7 itu hasilnya 56. Kita bagi 231 ini dengan 56, hasilnya adalah 4,125. Kemudian untuk kelompok kedua yaitu perusahaan asing, di mana di sini disimbolkan dengan S2 kuadrat. Rumusnya sama, maka N-nya di sini untuk kelompok kedua itu ada 6. Kita masukkan 6. Kemudian sigma XI kuadratnya kita lakukan seperti pada kelompok pertama tadi, yaitu 6 dikuadratkan 36, 5 dikuadratkan 25, 4 dikuadratkan 16, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan 36 tambah 25 tambah 16 tambah 49 tambah 64 tambah 36 hasilnya adalah 226. Kita masukkan ke sini. Kemudian dikurangi dengan sigma XI kuadratnya. Kita jumlahkan nilai data kelompok kedua, yaitu 6 tambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 6 hasilnya adalah 36. Kita masukkan kembali ke sini. 36 kita kuadratkan. Dibagi dengan N-nya 6 dikali 6 min 1 sama dengan 6 dikali 226 hasilnya adalah 1356 dikurangin dengan 36 dikuadratkan hasilnya adalah 1296. Dibagi dengan 6. 6 min 1 hasilnya 5. Kemudian 1356 dikurangin 1296 itu hasilnya adalah 60. 6 dikali 5 hasilnya adalah 30. Jadi 60 dibagi 30 adalah 2. Jadi kita peroleh varians untuk kelompok pertama itu adalah 4,125 dan varians untuk kelompok kedua adalah 2. Nah, untuk mendapatkan nilai F hitung tadi, kita butuh varians terbesar dan varians terkecilnya. Maka kita lihat di sini. 4 ini lebih besar dari 2, maka varians terbesarnya adalah 4,125 dan varians terkecilnya itu adalah 2. Ya, kita masukkan nilai varians tadi. Jadi varians terbesarnya adalah 4,125 dibagi dengan varians terkecilnya adalah 2. Kita peroleh hasil 2,0625. Setelah kita mendapatkan nilai F hitung, kita masuk ke langkah ketiga yaitu menentukan kriteria uji. Di mana kriteria uji untuk uji F ini kita membutuhkan nilai F tabel. F tabel ini yaitu F alfa dibagi 2, titik koma, kurung buka N1 min 1, titik koma, N2 min 1, kurung tutup. Ya, di sini kita butuh nilai alfanya. Gunakan alfanya ini adalah 5%. Maka alfanya itu adalah 5 dibagi 100, yaitu 0,05. Kita masukkan alfanya 0,05 dibagi 2. Kemudian N1-nya yaitu banyaknya data pada kelompok pertama, yaitu ada 8. Kita masukkan 8 min 1. Kemudian N2-nya itu adalah banyaknya data pada kelompok kedua, yaitu 6. Kita masukkan 6 min 1. Sehingga kita peroleh bahwa F 0,05 dibagi 2 itu hasilnya 0,025, titik koma, 8 dikurangin 1 hasilnya 7, kemudian 6 dikurangin 1 hasilnya 5. Untuk mendapatkan nilai F tabel ini, kita lihat di tabel distribusi F, di mana peluang yang kita gunakan adalah 0,025 dengan DB1-nya 7 dan DB2-nya 5.
Maka kita lihat di tabel distribusi F untuk alfa yang 0,05. Tabelnya seperti ini. Tadi DB1 kita itu adalah 7, maka yang ini. Kemudian DB2 kita itu sama dengan 5, maka kita ketemukan dengan DB1-nya 7 dan DB2-nya 5, yaitu nilainya adalah 6,85. Jadi F tabel kita adalah 6,85. Di mana kriteria ujinya yaitu H0 kita tolak jika nilai F hitungnya lebih besar atau sama dengan 6,85. Kita lihat, nilai F hitung kita adalah 2,0625. Ternyata 2,0625 ini lebih kecil ya dari 6,85. Maka H0 itu tidak ditolak atau dengan kata lain H0 itu diterima. Maka langkah keempat kita buatkan kesimpulannya, yaitu karena nilai F hitung sebesar 2,0625 ini lebih kecil dari 6,85, maka H0 diterima pada tingkat signifikansi 5%. Dengan H0 diterima itu, kita lihat ini H0 diterima, maka artinya bahwa varians kedua populasi itu relatif homogen. Ya, demikian uji homogenitas dua varians. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.